Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya belum dengar masalah seperti itu. Tapi belum pernah dengar. Baik, saya bacakan ya. Di dalam Sahih Bukhari ya. Setelah tahun ini pelarangan, ini dilarang ya, pelarangan. Setelah tahun ini tidak boleh seorang musyrik pun yang melaksanakan haji dan tidak boleh tawaf di Ka'bah dengan telanjang. Hadis riwayat Bukhari. Ya memang dilarang kalau. Iya, berarti tadinya mereka di situ tawaf telanjang, Abdul. Gimana sih? Tahun ini nggak boleh lagi tawaf sambil telanjang. Tawafnya pakai baju sekarang, kain ihram. Sekarang saya tanya, abang pernah kalau orang tawaf di sini sekarang pakai sempak nggak? Di mana? Di Sumedang. Udah ini orang nggak jelas juga ini, tidur dah. Di mana lagi katanya? Perasaan dari tadi sudah ngobrol di Ka'bah. Aduh, berat ini teman-teman ini. Di Sumedang. Aduh, heran. Heran apa sudah tidak adakah mereka yang sehat, saudara-saudara? Apakah sudah tidak ada mereka yang sehat lagi? Aduh, sungguh kalian termasuk orang-orang yang malu saya mengatakannya, saudara-saudara ya. Aduh. Yuk, Tuhanmu masih bergantungkan. Yang masih bergantung itu Tuhanmu. Masih digantung di masjid. Gimana sih? Bukan makan di masjid, digantung di atas masjid dijemur. Kau nggak percaya Tuhannya orang Islam dijemur di atas masjid? Biar kutunjukkan nanti fotonya. Tuhan yang dijemur itu Tuhannya orang Islam. Dijemur di atas masjid, di atas kubah itu dijemur, panas-panasan, hujan-hujanan. Ada-ada saja kamu. Tuhannya orang Islam itu sampai sekarang masih dijemur di atas masjid. Gimana sih? Kalau Tuhan kami Yesus Kristus naik ke surga dan nanti akan datang kembali dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Makasih One Way, makasih. Sedangkan Tuhan kalian sampai detik ini masih dijemur di atas masjid. Loh, kau tak percaya? Nanti ku tunjukkan kau gambarnya Tuhanmu dijemur. Kau nanti nangis. Tangkap. Dia kan. Gimana kamu itu, saudara-saudara? Mau saya tunjukkan? Nanti saya tunjukkan, kau nanti nangis. Semua orang tahu. Coba kau sekarang pergi keluar. Nah, sekarang kan sudah malam masalahnya. Pergi kau keluar besok pagi, siang-siang bolong. Nah, kau lihat masjid dulu. Kau lihat di atasnya masjid. Di situ ada nggak Tuhannya orang Islam? Ada. Allah di situ tulisannya. Allah di atas masjid. Kalau nggak bulan dan bintang. Kadang-kadang Tuhannya Allah, kadang-kadang bulan. Iya. Satu-satunya agama yang bingung dengan lambangnya ya agama Islam. Coba kalau kau lihat masjid, di atas masjid itu biasanya ada apa? Ada bulan sabit. Kalau kau tanya sama orang Islam, bro, kenapa lambangmu bulan sabit? Gitu terus itu bingung gitu nanti jawabnya apa? Iya, karena mereka nggak punya emblem, nggak punya identitas. Gitu loh. Kadang-kadang bulan dan sabit, kadang-kadang Allah. Tapi kalau Allah nanti dibilang lagi sama Edis nanti Tuhannya dijemur, gimana sih? Malah dijemur loh Tuhannya. Berat saudara-saudara. Mereka ini teman-teman, kita balikin semua tuduhan-tuduhannya itu.
Apa lo tega punya Tuhan yang dijemur di atas masjid? Tuhannya dijemur di atas masjid, saudara. Aduh capek kita ketawa-ketawa, saudara. Oke, kita kasih lihat siapa ini. Teman-teman, saya sebenarnya sudah capek loh, saudara. Aduh. Tapi ada 2.700 jamaah yang belum tidur, saudara. Aduh. Ya, jadi kalau ada lagi muslim bertanya, kenapa Tuhanmu dijemur katanya kan? Bilang, yang sampai hari ini Tuhannya masih dijemur itu Tuhanmu bilang gitu. Dijemur di atas masjid. Tuhannya. Aduh. Yo, kita kasih naik lagi nih. Siapa ini? Ada. Bentar, kita cek dulu ya. Ini followersnya ini yang mau naik ini akun-akun ini semua sayangnya teman-teman. Akun-akun nggak jelas. Aduh, yang mau naik akun-akun ini. Ada 11 orang yang mau naik tapi akun-akunnya akun-akun bodong. Ya, itu lagi ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, mari teman-teman kita wujudkan pendirian Rumah Apologet satu kali lagi teman-teman ya. Di tahun 2025 ini teman-teman, mari kita wujudkan sama-sama pendirian Rumah Apologet dengan cara teman-teman bisa berkolekte sebesar Rp100.000 saja per orang sekali seumur hidup. Ya teman-teman ya. Teman-teman kemana berapologetnya silahkan mampir ke beranda ya, lihat di situ ada link Saweria. Teman-teman bisa klik link Sawerianya itu ya. Aduh, maksudnya ini salah pencet ya. Kita klik link Sawerianya itu, di situ nanti ada link Saweria. Pencet itu, kemudian nanti teman-teman akan dibawa ke beranda ya, yang memunculkan di situ kemana teman-teman bisa mensupport atau berkolekte ya. Atau kalau teman-teman masih bingung, nggak tahu gimana, mana berandanya, mana ininya, teman-teman bisa teman-teman langsung ke sini ya teman-teman ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya ya, tangkap layar. Kepada teman-teman yang selama ini sudah nonton ribuan kali ya, sudah sering ngikutin channel saya Edis TV, tapi sama sekali belum pernah mensupport, ya silakan teman-teman mensupport ya. Ya saya rasa Rp100.000 sekali seumur hidup itu tidak memberatkan ya teman-teman ya. Tentu saja lah itu tidak memberatkan, masa Rp100.000 memberatkan teman-teman ya. Oke lah, saya rasa itu saja ya teman-teman ya. Bagaimana teman-teman? Apakah lanjut? Lanjut atau cukup teman-teman? Kita mau lanjut tapi nampak-nampaknya yang naik itu nggak ada yang pinteran gitu loh. Yang naik yang bodong-bodong semua. Gimana teman-teman? Lanjut semua saudara-saudara. Aduh, lanjut semua. Kalau mau lanjut teman-teman, masalahnya siapa ini yang mau kita ajak lawan bicara ini? Yang mau naik banyak tapi ilmunya bodoh. Yuk silakan yuk, para pengkultus batu hitam yang diharap silakan ayo naik. Yuk, sudahkah Anda mencium batu hitam hari ini? Tangkap, Edis TV sudah membongkar ajaran Islam. Aduh, kita ini hanya memberitahukan fakta saja, saudara-saudara ya. Oke, ini ada Antah. Yuk. Halo, selamat malam Antah. Malam Iris. Ya, Muslim. Saya mau bertanya Iris. Silakan. Kamu katanya lambang Allahu Akbar itu dijemur di atas masjid. Ya iyalah, gimana maksudmu nggak dijemur itu gimana? Aku juga mau tanya. Tuhan kamu pelernya bergantungan di gereja itu ngapain itu? Nggak ada di gereja saya. Tuhan kamu itu bergantungan pelernya itu nggak pakai baju. Nggak ada di gereja saya. Emang kamu pernah ke gereja saya? Nah, tahu. Apakah kamu nggak sadar? Nggak pernah. Kamu nggak sadar. Tuhanmu dijemur di atas masjid itu gimana? Tuhan kamu bergantungan itu dibunuh. Tuhanmu sudah dijemur. Yang mana yang benar nih? Di atas masjid sampai sekarang belum diturun-turun. Tuhan kamu itu nggak pernah telanjang. Gimana Anta? Kalau bapak kamu itu kena hujan, kena panas, Allah jemur di atas masjid, nggak kasihan kamu ya Allah. Kamu lihat dijemur kena toa lagi, habis itu berisik lagi. Aduh. Lihat bapak kamu telanjang malu nggak? Ini Tuhan kamu malah telanjang. Gimana? Oh iya, gimana mau dengar dia orang tuanya sih nggak bisa dengar.
Pelernya itu kelihatan, ada Tuhan belernya kelihatan. Lucu lah kau. Dijemur di Lucu atas kau. masjid, dibuat tinggi sekali. Aduh. Tuhan kok bisa pelernya Sudah kelihatan. dijemur-jemur. Enggak karu-karuan tiap hari dijemur siang malam. Aduh. Kita kasih naik lagi, ada siapa ya? Olik ini pengikutnya baru sedikit. Muhammad Dedi, coba yuk. Muhammad Dedi. Muhammad. Halo Muhammad. Halo? Meninggal kan? Gimana ini Muhammad? Naik kemari kok diam-diam saja? Halo Muhammad. Baik, kita kasih turun dulu ya teman-teman ya. Dia menjadi berhala di sini dia. Kita kasih naik, ada Munahara. Oke, kita kasih naik Munahara. Halo Munahara. Halo Bang. Halo Munahara. Muslim? Ya Muslim sekarang. Suaramu kenapa kok seperti tidak sarapan? Anda yang terlalu. Tidak ada kamu. Oh ya, silakan. Gimana Munahara? Cari dari manusia disembah. Apa? Enggak. Kau batu yang kau sembah itu loh, itu batu yang di depan itu loh, batu Tuhanmu itu loh. Di warna hitam itu. Mana? Lalu Tuhan kalian yang di kayu salib itu. Oh, gila. Itu yang kau lihat yang digambar, kau sudah lihat? Halo? Ini udah putus asa ini. Putus asa, dia udah lemah, udah 5 watt. Kasih turun aja dia. Aduh. Beratnya ini. Yuk, silakan, yuk. Aduh, memang berat sekali mereka ya saudara-saudara ya. Pergi ke Arab ya, menghabiskan puluhan juta ya, hanya untuk apa? Cium-cium batu, putar-putar batu, lempar-lempar batu, main batu-batu. Makanya kata almarhum Buya Syakur mengatakan, marilah kita ini jujur ya. Sesungguhnya ritual haji itu apa enggak seperti anak-anak? Lempar-lempar batu jumroh. Nah, lari-lari di antara 2 batu. Nah, habis itu cium-cium batu. Nah, putar-putar batu. Nah. Coba, ayo. Makanya kata Buya Syakur seperti mainan anak-anak. Camping-campingan. Habis itu injek-injekan. Ya teman-teman ya, percaya tidak percaya, ritual haji ya adalah ritual yang sangat mematikan. Iya. Jadi korban dari ritual haji ini teman-teman itu sudah banyak sekali dan mereka nggak kapok-kapok. Bukan masalah ini, mereka nggak tahu gitu. Karena apa? Ya karena mereka ini kan orang yang minim informasi. Nah, biar kalian saya bacakan dulu mengenai korban ritual haji ya. Nih ya. Jadi tragedi haji ini sudah terjadi tahun ke tahun ya. Terus menerus insiden haji ini memakan korban. Sesungguhnya benar ya kata Al-Quran itu. Ya, Al-Quran mengatakan sesungguhnya di dalam rumah Allah itu sungguh menjadi tempat yang aman. Makanya banyak ritual haji tewas di sana. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Duh iya. Kalian tidak tahu itu. Nih, terdapat sejumlah insiden haji, kegiatan peziarah muslim ke kota Mekah yang menyebabkan kehilangan nyawa. Ya, setiap pengikut Islam diharuskan mengunjungi Mekah saat haji, setidaknya sekali seumur hidup. Nih ya, saya bacakan nih, ritual-ritual yang merenggut nyawa orang ya. Nih.
Saya bacakan. 2 Juli tahun 1990. Sebuah desak-desakan di dalam terowongan pejalan kaki, terowongan Alma Aisim yang terbentang dari Mekah menuju Mina, dataran Arafat yang berujung pada kematian 1426 peziarah. Waduh, ya. Kebanyakan diantaranya berasal dari Malaysia, Indonesia dan Pakistan. Waduh, ya. 23 Mei 1994, sebuah desak-desakan menewaskan 270 peziarah saat ritual lempar jumroh. Lagi-lagi. Nih, 9 April 1998, sekitar 118 peziarah terinjak-injak sampai meninggoy dan 180 orang luka-luka dalam sebuah insiden di jembatan Jamarat. 5 Maret 2021, 35 peziarah terinjak-injak sampai meninggoy dalam sebuah desak-desakan saat ritual jumroh, lempar jumroh. 11 Februari 2023, lempar jumroh diklaim menewaskan 14 peziarah. 1 Februari 2024, 251 peziarah tewas dan 244 luka-luka dalam sebuah desak-desakan dalam sebuah ritual lempar jumroh di Mina. Sampai batuk saya bacanya nih. 22 Januari 2025, sebuah desak-desakan pada ritual lempar jumroh di Mina berujung pada kematian 3 peziarah. 12 Januari 2006, sebuah desak-desakan pada ritual lempar jumroh Terus 24 September 2015, 2.236 peziarah tewas pada sebuah desak-desakan. Pemerintah Arab Saudi kemudian merilis laporan resminya. Beberapa pekan setelah insiden tersebut, Wakil Menteri Kesehatan sudah resmi mengumumkan 4.173 orang tewas dalam insiden ini. Terus kebakaran sekarang nih, Desember 1975, sebuah ledakan gas silinder menyebabkan kebakaran di sebuah tenda dan mengakibatkan 200 April 1997, 300. Capek saya bacanya saudara-saudara. Ini banyak sekali nih terus menerus ya. Terus protes dan kekerasan nih, 692 pengepungan Mekah terjadi saat Jenderal Umayyah nih di Ka'bah ini ya, tersebut dibombardir memakai kapal tempur dan berlanjut pada masa perayaan haji. Kejadian tersebut mengakibatkan Ka'bah menjadi rusak. Bangunan tersebut kemudian dibangun kembali. 924 karavan haji yang kembali dari Mekah ke Irak diserang, dihancurkan oleh Karemetina. 925 terus ini peristiwa bertaburannya nyawa di Ka'bah. Kemarin yang kalau teman-teman masih ingat, keren jatuh di Mekah itu, nimpa orang, dan lagi-lagi banyak orang meninggal dunia. Sesuai dengan janji Allah, sesungguhnya rumah Allah itu dijadikan tempat yang maha aman, maha benar firman Allah dengan segala firman-Nya. Iya, pokoknya benar. Seperti itu. Nanti kalau nggak kita bilang maha benar Allah dengan segala firman-Nya, nanti penistaan saudara-saudara, ya. Bahwasanya Ka'bah itu tempat yang aman. Tempat yang maha aman sehingga tidak jatuh dan menimpa jamaah haji. Bahkan angin tidak akan ada di sana. Oh, angin topan bahkan sampai membuat Ka'bah menjadi telanjang kain kiswanya terbang. Iya, bahkan ada angin topan di Masjidil Haram itu, angin topan. Sampai kabur itu anunya, sampai besi-besi tiang-tiang terbang di situ semua. Saking begitu amannya rumah Allah. Sampai dipanggil teknisi dari Jepang, gimana caranya biar rumah Allah ini nggak banjir-banjir. Sampai sekarang rumah Allah masih terus kebanjiran. Iya, karena rumah Allah begitu aman. Dosa, saudara-saudara. Banyak yang mengatakan ini fitnah. Sungguh kamu nekat mengatakan ini. Saya katakan ini fitnah. Jangan mengatakan fitnah, saudara. Aduh. Ya itulah ya. Jadi saking amannya ya rumah Allah itu, maka kalau kamu masuk ke dalamnya, nanti sebentar lagi nanti ada yang menimpa kepala. Iya. Seperti itu. Dan banyak orang injek-injekan ini, meninggal injek-injekan untuk nyiumin batu. Banyak berdesak-desakan mereka di situ. Ingin menciumi batu.
Dan agama Islam bukanlah pengkultus batu, bukan. Ya, mereka tidak ingin mencium batu itu. Mereka tidak mau mencium batu itu. Saking tidak maunya mereka sampai injek-injekan. Seperti itu demi untuk menciumi batu. Batu tidak ada manfaatnya, saudara-saudara, tidak ada manfaatnya. Tapi kalau kamu bisa mencium batu itu, nanti kamu dosa-dosamu akan dihapuskan. Makanya berangkat ke Arab ente. Habis korupsi yang banyak, pergi ke Arab cium batu, nanti dosa hilang. Silakan. Imran, waduh kabur. Aduh, saudara-saudara, capek dan haus kita. Wish, ada daya kalteng mualaf nih. Wih, wih, wih. Ada daya kalteng mualaf, saudara-saudara naik. Apakah dia berani, saudara-saudara, diskusi dengan saya? Ayo. Selamat malam, Mas Edis. Selamat malam, silakan. Kita diskusi yang baik-baik aja lah. Iyalah, jangan dibongkar-bongkar lah, nanti makin habis umat. Nanti kalau habis umat nanti bagaimana? Baik dari yang Muslim juga. Mas Edis orang mana ya sebenarnya? Saya, sebentar, saya ini ya, saya tunjukin ya. Saya tunjukin ini. Karena banyak tiap hari nih bertanya alamat ini ingin menjadi teroris. Sebentar. Nah, di sini alamatnya. Sudah lihat? Itu di mana itu? Waduh, sungguh kamu termasuk orang-orang yang tertinggal. Benar, kita ini memang, saya ini memang di pelosoknya nih di desa pakai WiFi aja ini. Saya di Kobar, begitu. Saya tinggal di desa ini Mas Bro, di begitu. Kobar, Malambun. Oh, begitu. Iya, kita diskusi baik-baik aja lah. Silakan, mau mengangkat tema apa? Cuma mau singgah sebentar aja, itu menanyakan tentang apa namanya tadi kan Mas Edis mengatakan itu yang dijemur di atas masjid itu. Oh iya. Kan tadi memang Mas Edis mengatakan bahwa bulan bintang ada di situ kan dijemur Tuhan saya bilangnya kan. Sekarang saya tanya, lambang agama kalian apa kalau bukan bulan dan bintang? Betul, memang betul itu Mas Edis. Tapi pengertiannya dari sisi lain Mas Edis, secara duniawi, secara rasional duniawi, bulan itu terang dan bintang itu terang juga Mas Edis. Ya. Berarti Tuhan kalian bulan dan bintang, betul? Oh, kami tidak pernah menamai Tuhan dan bintang, tidak pernah itu. Wah, itu lambang Mas Edis. Contoh begini. Sebentar, saya masukkan dulu ini anu saya ini, sebentar. Sebentar, sabar ya. Dulu. Kalian ini sebenarnya adalah penerus agama orang-orang Quraisy, penyembah dewa bulan. Nanti saya tunjukkan buktinya, ya. Saya tunjukkan buktinya. Sabar. Jangan panas ya kawan-kawan di bawah. Kalau jangan panas, berargumen jangan wajar, ya. Santai aja, kita Indonesia aja kok. Nih, saya tampilkan sebentar. Ini harus saya ikatkan dulu di ini supaya tidak. Sabar. Kita tampilkan di sini layarnya. Nah, kelihatan? Ini ya. Kelihatan ininya. Aduh, agak buram. Ya, kelihatan aja. Buram, saudara-saudara, sebentar. Agak buram nih, agak buram. Ini kelihatan ini. Ya. Nih, ini kelihatan ini. Hah? Ya, kelihatan. Lambang bulan ya, sabit jelas. ini kelihatan? Kelihatan? Lihat jelas. Nah, inilah ya, Tuhan jelas. kalian. Dari mana dalilnya? Ini lambang apa ini? Kenapa lambang ini lambang apa Itu ini? lambang Mas Edis.
Apa? Itu ya betul-betul bulan sabit, betul. Nah, bulan sabit. Sekarang saya tanya, bulan sabit ini lambang apa? Lambang apa ini? Memang lambang masjid kami, memang betul lambang bersalah masjid kami, memang betul. Iya, itu. kenapa kok bulan sabit? Bulan sabit secara duniawi ya, ini secara duniawi, ini secara logika duniawi ya. Kenapa kok bulan sabit? Kenapa? Dulu. Gimana? Karena saya tadi kan jelaskan tadi, bulan nih menurut sampean terang nggak di atas langit itu? Bintang terang nggak? Bukan masalah itu mau terang mau nggak terang, itu bukan urusan saya. Yang saya tanya kenapa kalian menggunakan bulan sabit ini sebagai lambang, sebagai logo agama? Coba jelaskan. Yuk. Allah Akbar. Saya sudah jawab tadi kan, makanya saya tanya juga sampean, bulan dan bintang itu terang nggak menurut sampean? Kadang terang, kadang gelap, kadang-kadang terang. Sementara kadang-kadang dia gelap, kadang-kadang dia terang. Kebanyakan terangnya beliau. Enggak juga, kadang-kadang juga gelap. Kebanyakan terangnya beliau. Kadang-kadang juga gelap. Kalau memang dia gelap, kalau memang dia gelap, dunia ini nggak bakal terang lagi nih, paham? Bulan dan bintang selalu bersinar. Bro, begini loh bro, dengar ya bro. Bro, sebentar dulu, dengar dulu. Enggak, dengar dulu. Enggak, ini loh, dengar dulu. Allah Akbar. Oke, baiklah, silakan. Saya tanya. Anda jawab ya. Secara logika di Indonesia ini memiliki negara kepemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Prabowo. Negara ini berlambangkan apa? Berlambangkan lambang negara. Garuda Pancasila. Ya, lambang negara apa? Garuda Pancasila, bendera merah putih. Terus? Ya itulah. Itu kan? Nah, itu lambang kan? Tapi orang Indonesia bisa menjelaskan. Itu juga, enggak, Mas. Juga gambarannya dengan masjid tadi. Iya, sekarang orang Indonesia kalau ditanya, bro, dengar, orang Indonesia kalau ditanya, kenapa ini lambang burung Garuda? Ini artinya ini 17 sayapnya melambangkan tanggal 17 kita merdeka, 45 bulu sayapnya. Sudah disimpulkan kan? Nah, sekarang saya tanya. Kan? Oke, sekarang saya tanya, orang Islam lambangnya bulan sabit, kenapa? Kan saya sudah jawabkan tadi. Apa? Tinggal Anda yang menyimpulkannya. Apa jawabannya? Itu penjabarannya luas. Saya memberi inti poinnya aja, penjabarannya luas. Apa poinnya? Bulan dan sabit itu terang kan? Mana ayatnya? Oh, kalau saya nggak bisa menunjukkan datanya, saya memang belum menguasai data. Berarti jawabannya ngarang. Ini kan pakai asumsi. Kalau sampai tanya masalah, makanya saya bilang begini ya, satu-satunya agama, gini loh, satu-satunya agama yang bahkan untuk menjelaskan simbolnya saja bingung adalah agama Islam. Iya loh, agama. Loh, kadang-kadang bulan sabit, kadang-kadang ada bintangnya, kadang-kadang bulan sabit doang, kadang-kadang bulan dan sabit, kadang-kadang Allah. Makanya saya bilang begini, satu-satunya agama. Dengar dulu bro, dengar dulu. Satu-satunya agama di muka bumi, ya, yang bingung logo agamanya adalah agama Islam. Kalau orang Kristen, ya, dengar dulu bro, dengar bro. Kalau orang Kristen logonya, misalnya burung merpati. Ditanya orang Kristen tahu, oh burung merpati itu lambang Roh Kudus. Kadang juga logonya misalnya salib. Ditanya, kenapa logonya salib? Oh, orang Kristen bisa jelasin, ya. Jadi semua logo, semua lambang itu orang Kristen bisa jelasin. Kenapa itu pakai itu? Karena ada sejarahnya, ada asal usulnya, ya. Nah sekarang orang Islam ditanya, kenapa lambangnya bulan? Jawabannya satu, karena terang. Dua, karena Islam artinya keterangan. Karena ngarang bebas. Terang dari mana? Yang terang itu matahari, bukan bulan. Gimana sih? Itu di siang hari bro. Kalau di malam hari itu bintang dan bulan itu selalu bersinar dalam kehidupan manusia. Iya, masalahnya ngarangnya dari mana kamunya? Bahwa itu lambang. Lambang bulan itu karena bulan itu terang pada malam hari. Ini ngarang-ngarang bebas. Itu sama aja kayak gini loh. Kalau ditanya ada soalan anak SD, ya kan? Kan ada pertanyaan tuh. Oke. Ya kan? Seru juga bisa di sini ya. Boleh juga. Kenapa? Kenapa apa namanya? Manusia perlu makan di pagi hari? Jawabannya karena manusia senengnya makannya pagi hari. Kan bisa, namanya cuma ngarang-ngarang. Ya, cuma ngarang bebas kan. Mantap. Bagus. Saya akui asumsinya luar biasa bagus. Oke. Tapi gini bro, sebentar. Saya cuman gini. Namamu Dayak Kalteng Mualaf. Masalahnya yang saya lihat Dayak Kalteng Mualaf itu pokoknya dia juga Dayak Kalimantan. Itu Dayak Mualaf gitu loh.
Nggak usah lah bawa-bawa Dayak, bro. Kan Dayak itu kan besar, jumlahnya sangat besar, sangat banyak. Kenapa harus dibawa-bawa itunya? kamu ini bikin orang gregetan gitu loh. Maksudnya itu memang saya berasal dari suku Dayak. Di sini iya. Tapi jangan, bro. Tapi jangan kau bilang Dayak Kalteng mualaf seolah-olah Dayak Kalteng mualaf semua. Jadi kan kau kenyataannya banyak orang. Itu loh aslinya tuh dari Kepulauan Kalimantan Tengah. Saya suku Dayak asli. Dayaknya dari Dayak Ngaju bahasanya tuh. Itu. Iya, tapi coba namamu itu yang satu orang saja gitu loh. Saya mualaf begitu kayak kau bikin Dayak mualaf seolah-olah seluruh orang Dayak mualaf. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Banyak suku Dayak di sini Islam, bro. Kami di Kalimantan Tengah ini pain bro. Pain kami saling berdampingan dengan agama satu. Iya bagus, itu bagus, tidak masalah. Di Pulau Jawa ini nggak keruan. Kami di Kalimantan ini pain. Makanya oke lah, aku pikir tadi kau yang perempuan itu. Mana yang perempuan itu? Itu sebenarnya perempuan itu pengen saya ajak ngobrol itu, tapi dia selalu takut itu kalau saya datang ke channelnya. Nanti kalau enggak, dia tuh cantik loh, berarti kamu tergoda nanti, bahaya nanti. Memangnya saya Muhammad yang kalau dia matanya tertuju kepada perempuan maka perempuan itu wajib Lu ya namanya kamu Adam di muka. Kamu tahu nggak hak istimewanya Muhammad? Ya, saya tahu memang dia banyak istri, memang saya tahu itu betul. Istrinya dia banyak istri. Muhammad itu kalau dia tertarik kepada perempuan, sekarang saya tanya, betul nggak kalau Muhammad tertarik kepada perempuan sekalipun sang perempuan itu udah punya suami, maka wajib suaminya menceraikan dia dan itu untuk Muhammad. Tahu nggak kamu itu? Saya belum dengar cerita itu. Pantasan kamu masih Islam. Tapi kalau masalah istrinya memang banyak, memang betul beliau itu memang istrinya memang tercatat itu banyak juga, memang betul. Dan dia dianugerahi kekuatan seksual setara 30 laki-laki, tahu? Ya memang betul, di situ ada. Nah, berarti kuat nggak dia itu? Oh, kalau masalah nafsu ya memang di kategori memang sip, mantap. Bahkan si Rashid itu sudah mengakui bahwa nabinya itu seorang raja Rashid mana itu? Waduh, tinggalan zaman. Saya putarkan ya videonya ya. Saya putarkan dulu videonya. Oh, yang beliau itu kah? Di sini Rashid di Kalimantan Tengah ini orang sugih ini, orang kaya. Oh, bukan Rashid yang itu. Jadi ini pernyataan Rashid nih ya. Sebentar. Sabar. Jadi ini nih, bagaimana Rashid ya? Nih, dengar nih ya. Betul nggak kamu mengiyakan bahwa nabimu raja seks? Oke. Mengiyakan kan? Begini. Sebentar, narasimu begini. Saya susah ini sudah. Saya yang nonton kamu. Kamu akui nggak bahwa nabimu seorang raja seks? 1. Saya sudah mengakui kemarin kan. Mantap. Sudah diakui sama dia itu, dan dia sampai sekarang itu nggak bisa tidur itu gara-gara pengakuan itu. Langsung disidang sama Nora, disidang sama Juma. Habis dia disidang gara-gara mengakui Muhammad raja. Lu karena begini bro, karena dikatakan Muhammad itu sanggup menggilir istri, sanggup dia 11 digilir sama dia. Kalau sampai bertanya dengan seorang yang mualaf seperti saya yang awam, hanya baru masuk kemarin sore bahasanya itu, Anda salah. Kalau Anda yang bertanya yang sedangkan si Rashid aja yang sudah Islam dari lahir aja dia begitu, kenapa saya mau bertanya kepada yang baru mualaf kemarin sore? Betul. Iya kan bro? Tapi ya iman kita masing-masing bro, iman kita masing-masing kan. Betul. Iman kita masing-masing. Justru begitu bro, justru kalau kita iman kita masing-masing, kita enak. Taruh anak kebangun. Oke, diurus dulu bro anaknya bro ya. Kita turunkan dulu bro ya. Sorry bro ya. Sorry bro. Ya, itulah. Kalau ada anak-anak nanti kita juga kena ban saudara-saudara, suara anak-anak masuk saudara-saudara. Oke, kita lihat lagi apakah masih ada yang ingin naik ini. Waduh. Banyak ini sebenarnya yang ingin naik ini saudara-saudara, ada 14 ini saudara-saudara, tapi saya sudah capek saudara-saudara. Aduh, sudah 3 jam saudara-saudara saya siaran. Ya, itulah teman-teman ya. Teman-teman sekali lagi untuk saudara-saudaraku, mari teman-teman kita wujudkan pendirian Rumah Apologet tahun 2025, teman-teman.
Semoga kiranya kita tahun 2025 akhir nanti teman-teman kita sudah ada rumah apologet berdiri ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kita bisa berapologet ya, bisa beristirahat, bisa juga berkumpul-kumpul ria di rumah apologet ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman, marilah teman-teman ikut berpartisipasi mensukseskan pendirian rumah apologet teman-teman dengan cara memberikan kolektenya hanya 100.000 rupiah saja teman-teman, satu kali saja seumur hidup ya teman-teman ya. Mari teman-teman bisa mampir ke beranda saya ataupun klik foto profil saya, teman-teman bisa berkolekte di situ teman-teman. Atau teman-teman yang masih bingung nggak ngerti cara lihatnya, teman-teman ya langsung saya tampilkan di layar. Nah itu ya teman-teman ya. Mari teman-teman kita sukseskan pendirian rumah apologet tahun 2025. Semoga nanti kalau rumah apologet sudah ada teman-teman ya, kita bisa bikin podcast, nongkrong-nongkrong ya. Jadi teman-teman bisa juga ya. Bukan hanya si APII Juma dan kawan-kawan aja teman-teman yang bisa mendirikan rumah APII ya. Mereka rumahnya di mana-mana, cabangnya di mana-mana ya APII itu. Kita satupun kita belum. Ya, jadi marilah teman-teman yang teman-teman ingin ikut berpartisipasi ya dalam hal pengadaan rumah apologet ini, teman-teman bisa support ya di situ ya yang ada tertera di layar. Berkolekte, silakan teman-teman berkolekte. Oke lah ya teman-teman ya, saya rasa itu dulu ya teman-teman ya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia, pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.